Bismillah terkait dengan aspek manajemen sumber daya manusia di materi studi gerakan bisnis. Oke, kita masuk ke materi pagi hari ini ya, terkait bagaimana aspek SDM, manpower maupun talent ya yang dibutuhkan dalam mengelola sebuah bisnis ya, bagaimana proses bisnis dalam melihat, mengatur, mengelola terkait dengan sumber daya manusianya. Kita akan bahas. Oke. Peran strategik sumber daya manusia. Peran strategik sumber daya manusia menjelaskan apa manajemen sumber daya manusia ya, MSDM, dan bagaimana kaitannya dengan proses manajemen ya. Nah, ini menjadi rangkaian ya, kita ya. Nah, jadi materi ini membahas serba-serbi terkait dengan SDM ya, dan bagaimana memahami mengapa manajemen sumber daya manusia itu penting ya bagi semua manajer ya, karena bicara bisnis ya, bisnis digerakkan oleh dua hal ya kan, yaitu proses dan people ya. Ada prosesnya ya, ada people-nya ya, ada orangnya dulu gitu kan, nggak mungkin 100% robot gitu kan, pasti ada orangnya dulu. Nah, jadi ada people dan proses. Kalau prosesnya bagus ya, orangnya bagus, itu akan lebih baik, perusahaannya akan lebih cepat growth, bisnisnya akan lebih cepat berkembang. Tapi kalau misalkan prosesnya bagus, orangnya yang menjalankan tidak kompeten, nah itu bisa jadi lambat, bisa jadi banyak masalah. Atau kebalikannya ya, orangnya sangat smart gitu, tapi prosesnya tuh nggak bagus gitu kan, lambat, birokrasinya berbelit-belit, tapi orangnya bagus, jadi kan akhirnya nggak maksimal juga ya. Apalagi udah prosesnya nggak bagus gitu kan, polanya juga nggak bagus, semakin menurun bisnis itu, dan itu tidak layak bisnis itu untuk dijalankan, diinvest maupun dikembangkan ya. Bicara proses, nanti turunannya ada alat-alatnya ya, toolsnya ya, itu baru bicara teknologi, bicara peralatan, tools gitu kan. Jadi ya boleh dikatakan itulah media gitu kan. Bisa nggak bisnis tanpa sistem, bukan sistem ya, sorry, tanpa aplikasi? Bisa ya, tapi sangat lambat, sangat manual, sangat sulit ya, pakai kertas bisa ya kan. Nah, tapi sangat lemah, celah fraudnya tinggi dan sebagainya. Nah, tadi turun proses sudah pernah kita bahas. Oke, itu terkait dengan opening ya dari saya terkait dengan peran strategik. Ya, terus selanjutnya kita akan bahas bagaimana proses manajemen sumber daya ini berusaha mengisi staf organisasi dan mempertahankan kinerja karyawan yang tinggi melalui dengan tentunya bicara manajemen diawali dengan planning dulu, perencanaan SDM, kemudian sudah di planning butuhnya seperti apa, speknya berapa orang, kemudian seperti apa nanti jobnya dan sebagainya, baru lakukan pengrekrutan maupun pengurangan ya kalau memang sudah direncanakan, ataupun ada pengurangan, penyesuaian dan sebagainya. Jadi direkrut baru seleksi. Nah, jadi beda ya, rekrut dulu baru seleksi ya kan. Jadi kita publish, kita rekrut 100, seleksi cuman 2 gitu, kayak CPNS kan, yang kita rekrut berapa banyak, tapi yang setelah seleksi berapa gitu kan. Gitu. Jadi rekrut itu belum tentu masuk ya, belum tentu kita terima, hanya direkrut ya, saya rekrut nih ya, belum tentu kalian langsung terima gitu kan. Kalau kalian nggak punya orang dalam, nah silakan orang dalam ya. Jadi seperti itu. Kemudian seleksi, kemudian orientasi. Nah, itu harus dibuat namanya orientasi. Maksudnya apa? Dibuat sudut pandang sama. Kamu nanti nih perusahaan seperti ini, bidangnya ini gitu kan. Ada yang bilang induction ya, ada yang istilahnya induction ya, diinduksi dulu, diorientasi sama istilahnya. Jadi biar kalian punya sudut pandang yang sama terhadap setelah diterima tentunya, terhadap tempat kerja kalian ya, jangan sampai nggak clear gitu, ini bisnisnya apa sih dan sebagainya. Nah, makanya ada proses orientasi, kemudian pelatihan, ditingkatkan skill, dibuat manajemen kinerja. Nah, ini sangat seru sekali, bahkan ada mata kuliahnya khusus ya, ada terkait bagaimana memanage kinerja dengan pendekatan balance scorecard, dengan pendekatan individual performance plan, IPP, dengan bahasanya KPI. Pernah dengar ya KPI ya, Key Performance Indicator
ya. Kompensasi, ya bagaimana ini kan hasil dari kinerja ini endingnya kompensasi. Apa sih benefitnya? Dia udah achieve, dia udah capai target penjualan, dia udah sampai target produksi, dia di luar ekspektasi, luar biasa, mintanya sehari produksi 10, dia bisa 12, bisa 15, atau 2 kali lipat 20. Nah, itu kan ada kompensasinya, entah itu bonus, entah itu tunjangan, apa uang dan sebagainya gitu kan. Ya, ini ada juga tunjangan serta ada pengembangan karir atau karir path. Ya, bagaimana kalian kan nggak mungkin stagnan bertahun-tahun di perusahaan itu staf terus gitu kan. Jadi staf abadi nggak mungkin juga, pasti kalian naik jadi namanya kalau bicara ideal dari staf itu kita naik sebagai koordinator atau leader, kemudian naik lagi jadi supervisor, mengsupervisi, naik lagi menjadi asisten manajer atau deputi, terus naik lagi jadi manajer, dari manajer naik lagi jadi general manager, dari general masuk jadi CEO. Itu kan karir yang paling dambakan. Jadi harus punya planning karir apa yang saya akan tuju, ya biar kalian lebih semangat lagi dalam bekerja. Ya, jangan masuk perusahaan itu nggak punya target, ya. Bahkan ada yang yang komitmen. Jadi kalau saya setahun atau 2 tahun saya nggak naik karir, saya lebih baik pindah tempat luar gitu kan, pindah tempat lain gitu kan. Berarti prosesnya perusahaan ini nggak mewadai saya, ada yang se-ekstrim itu. Ya kalian harus punya target. Saya 2 tahun di sini nggak naik karir, nggak naik gaji, saya better keluar gitu. Karena begitu, karena kalian merasa mampu, kalian merasa harus growth-nya itu harus cepat gitu kan. Ya kan, karena kan nanti waktu, ya kan, umur terus bertambah gitu kan. Bukan bertambah, berkurang ya umur, sisa umur ya. Nah, kemudian bagaimana pencapaian secara aset pribadi, pengen punya mobil, rumah, ya motor dan sebagainya, pengen menikah. Nah, itu kan harus diatur. Makanya kalian harus punya target. Nah, kalau kalian berdedikasi tinggi, punya target, saya yakin itu hasilnya dengan staf-staf lain ataupun dengan karyawan lain. Nah, itu gambaran umum terkait proses manajemen SDM. Nah, bagaimana sih tadi lebih detailnya? Bagaimana tadi? Tentunya dibuat satu perencanaan dulu, ya. SDM itu sebenarnya istilah masih ini ya. Kalau yang terbaru mungkin lebih ke manpower, lebih ke people, itu sama aja. Ya, bagaimana perencanaan baru pengrekrutan. Nah, kenapa ada pengurangan? Bisa jadi kan ini setelah direncanakan ini ada kelebihan nih, dan sebagainya. Itu tentunya ada pengurangan. Itu wajar. Makanya di perusahaan itu kadang ada pengurangan karyawan. Gitu. Karena bisnisnya itu emang lagi berat gitu kan, ya itu semua udah seleksi alam, nggak jangan kita salahkan keadaan. Nah, jangan sekali-sekali menyalahkan keadaan, semua itu dalam rencana Allah, ya kan. Siapa tahu ya pasti Allah punya rencana yang lebih baik, gitu aja. Makanya kadang ada pengurangan kita kan banyak kalau kita dengar gitu kan, kita dikurangan PHK, ternyata dia akhirnya terdesak, akhirnya dia otaknya berpikir keras, lembut dan sebagainya, kerja keras, akhirnya dia jadi pengusaha atau jadi di tempat lain dia lebih berhasil, kan itu jadi ada hikmah. Nah, karena kita melihat di hari ini, kita nggak melihat masa depan, karena kita nggak tahu, tapi kita harus yakin iman kita dengan hari akhir, dengan nanti seperti apa, ya. Insya Allah semua ada rencana Allah yang lebih baik, gitu. Apalagi jodoh, gitu kan. Wah, gitu kan. Nah, panjang lagi dah kalau jodoh. Oke, kita kembali ke manajemen SDM. Setelah direkrut, kemudian dilakukan yang namanya harusnya administrasinya diselesaikan, lakukan identifikasi, seleksikan yang berkompeten, nah kan, direkrut, dicari gitu kan, dibuat lowongan kerja. Nanti kita bahas juga seperti apa lowongan kerja. Kemudian setelah diorientasi, di pelatihan, kemudian kawan yang mudah beradaptasi, kemudian dibuat kompeten, terus dikembangkan karir, terus kasih tunjangan dan sebagainya. Ya, itu siklus yang tadi sudah kita jelaskan ya. Ini siklus normal ya, siklus ideal sebuah perusahaan itu merekrut kalian atau dari sisi bisnis itu seperti ini ya. Jadi kembali ke konteks studi kelayakan bisnis, bagaimana bisnis itu harus memahami dalam people-nya, mengelola people ya, karena orang itu sangat sulit gitu kan. Karena ketika kadang beberapa perusahaan itu melihat people itu melihat karyawan itu menjadi sebuah aset value. Karena ketika dapat orang yang bagus, dia bisa mengembangkan, memberikan ekspektasi yang luar biasa terhadap perusahaan. Dia bisa menjual sales yang tadinya mungkin sebulan 10 unit jadi 30 unit. Nah, kalau mendapatkan orang yang tepat, ya, nah, otomatis perusahaan akan
membayar mahal terhadap orang tersebut. Makanya prinsip yang paling tepat dalam bicara kehidupan, dalam bicara ini adalah orang yang paling bermanfaat Karunas Anapahulinas. Bagaimana orang yang bermanfaat itu adalah orang yang paling banyak manfaat bagi orang lain. Nah, orang yang bermanfaat buat perusahaan, ya kan, otomatis kalian akan digaji lebih tinggi, ya kan. Manfaat itu nggak di sisi waktu, ya kan. Ada yang kerjanya ada yang normalnya 8 jam di 12 jam, tapi gajinya nggak gede-gede juga, karena yang dimanfaatkan itu hanya waktunya saja, bukan riset yang lain, ya, bukan dampak terhadap hasil yang lain. Di sisi contohnya paling berhasil hasil penjualan, hasil efisiensi gitu. Nah, itu baru dihargai tinggi. Makanya orang-orang yang punya level, nanti bicara career path, level yang tinggi ya, let's say misalkan supervisor dan ke atas, itu kan otomatis gaji lebih tinggi. Nanti kita harus bicara kompensasi, nanti bisa jadi kompensasinya nggak dalam bentuk uang, ya, dalam bentuk lain. Contohnya apa? Di perusahaan itu ada yang nama istilahnya COP, Car Ownership Program. Jadi beberapa perusahaan itu yang level manager, level GM dan sebagainya itu diberikan mobil. Nah, itu bentuk-bentuk yang lain yang diberikan oleh perusahaan. Dan saya alhamdulillah pernah merasakan, ya, ketika dulu pernah menjabat tahun 2015, saya diberikan program COP, Car Ownership Program. Saya diberikan mobil oleh perusahaan. Jadi emang itu sebuah benefit yang kita dapatkan ketika kita menduduki satu jabatan tertentu, ya, seperti mungkin di DPR ataupun di MPR, dan sebenarnya kan ada tunjangan-tunjangan lain, bentuknya nggak harus uang, ya, bentuknya jadi barang, mobil, motor, ya. Teman saya ada tim sales bentuknya dikasih motor karena untuk biar dia ini, karena itu udah bagian perusahaan tuh punya kebijakan gitu kan. Mungkin di sini nanti bisa sharing juga teman-teman gitu kan. Ya, ini proses umum ya terkait manajemen SDM. Nah, kita akan bedah satu-satu. Yang pertama terkait job analysis, ya, analisa pekerjaan. Ya, bagaimana prosedur untuk menetapkan tugas dan keterampilan yang dibutuhkan. Jadi kita membuat satu user requirement. Bagaimana kebutuhannya apa sih nih untuk masuk posisi ini? Saya butuh seorang sales manager. Nah, skillnya apa? Dari sisi pengalamannya, dari sisi kemampuan leadership-nya, dari sisi kemampuan negosiasinya dan sebagainya di state. Ya, dan biasanya dibuktikan dengan sertifikasi. Maka sertifikasi itu penting. Bagaimana kalian saya nyatakan jago manajemen, bagi leadership gimana? Apakah dengan ngomong? Enggak, kalian dibuktikan dengan telah mengikuti latihan, serangkaian latihan. Lihat lagi yang mengadakan siapa, yang mengadakan level apa, reputasinya gimana. Itu kan menjadi pertimbangan khusus, ya, terkait nanti di proses seleksi. Menganalisis dan mendesain pekerjaan apa saja yang harus dikerjakan, nah, termasuk tugas dan wewenang. Nanti dia akan mengerjakan ini, wewenangnya dia punya akses untuk mengapprove nilai sekian dan sebagainya, itu didesain. Nah, makanya sebelum direkrut jadi rapi, ya. Nah, tinggal bagaimana pinter-pinter yang mendudukin. Kalau yang mendudukin, dia akan lebih pintar untuk mengembangkan kata kunci yang telah di state di dalam job analysis ini, ya. Tapi kalau yang tidak perform, tidak achieve, ya otomatis dia akan jauh dari ekspektasi. Yang tadinya dia ditargetkan dia bisa menjual atau memproduksi ini, dia malah nggak bisa, ya. Suruh ngejain ini dan sebagainya nggak bisa. Nah, itu yang makanya dibutuhkan kemampuan secara hard skills juga gitu. Semakin levelnya semakin rendah ya, semakin entry point atau bawah, dia yang banyak dites adalah terkait bidang hard skill, bukan soft skill. Hard skill seperti apa sih? Misalkan kemampuan dia dalam menggunakan sebuah aplikasi ERP, misalkan SAP, aplikasi accounting, aplikasi apa, dia bisa ngoding kalau IT, dia bisa apalagi membuat laporan dengan cepat, ya itulah kemampuan-kemampuan teknis, ya. Tapi kalau semakin level lebih mensupervisi, dia lebih ke konsep, strategik, ya, bagaimana dia membuat proses konsep, makanya lebih banyak diskusi. Semakin bawah ini levelnya atau semakin entry level itu hal teknis yang dites, menggunakan Excel-nya, bagaimana dia membuat hal tertentu gitu dites gitu. Ya, jadi intinya yang pertama adalah melakukan analisis pekerjaan atau job analysis gitu. Dan selanjutnya hasil dari analisis pekerjaan, ya, dibuatlah namanya deskripsi pekerjaan.
what is expected in the job. Ekspektasi di job ini apa sih gitu kan, dibuat daftar tugasnya, tanggung jawab, yang pertanggungjawaban dia akan melaporkan kemana. Ini biasanya tertuang semua dalam job desk ya. Kondisi kerja, tanggung jawab penyelesaian dan sebagainya. Kemudian spesifik kerjaan, state the qualification and experience that is required in the job. Bagaimana kualifikasinya seperti apa, dia harus perempuan atau laki-laki, dia umur berapa, dia lulusan S1, S2, S3, D3 dan seterusnya, apakah dia experience-nya seperti berapa tahun di bidang yang sama, itu kan sama kan umum. Kan kita harus paham dulu nih, ini kita akan paham. Kayaknya sebelah ini seru nih. Ini membuat gambaran kalian untuk nanti mencari kerja lebih baik, karena kalian udah mengetahui dulu sisi dalamnya, kalian hadir dengan udah tahu ya pasti ada job desk, sehingga akan lebih kebayang nanti. Ya. Selanjutnya terkait dengan tuntunan pekerjaan terhadap aspek manusianya yang menyangkut soal pendidikan, keterampilan, kepribadian. Nah, itu tadi sudah saya sampaikan juga. Nah, selanjutnya lah langkah-langkah analisis pekerjaan. Tentukan kegunaan hasil informasi analisis jabatan, ya uraian jabatan, spesifikasi jabatan, evaluasi jabatan, ya level apa jabatannya, ya dan sebagainya, golongan berapa. Kemudian kumpulkan informasi tentang latar belakang organisasi, ya badan organisasi, jadi pekerjaan ada, jadi contoh-contoh tempat lain seperti apa dilihat, ya. Kemudian seleksi orang yang akan disertai jabatan yang dianalisis, ya kumpulkan analisis jabatannya, aktivitas pekerjaan, perilaku karyawannya, kondisi kerja saat mengisi jabatan. Kemudian verifikasi kebenaran data atau informasi kepada pekerja atau atasan langsung, ya makanya dibutuhkan kontak di dalam CV itu atau di dalam form interview itu diminta untuk mengisi referensi atasan sebelumnya untuk memverifikasi benar nggak, gitu kan, di sisi kerjanya benar nggak di perusahaan, ada di blacklist dan sebagainya. Ya, kemudian susun uraian pekerjaan, spesifikasi pekerjaan, kemudian di forecast bagaimana kemungkinan pengembangan. Nanti kedepannya dia akan dari staff naik ke koordinator naik ke supervisor, deputi dan seterusnya. Nah, ini contoh aja, contoh terkait spesifikasi pekerjaan yang dibutuhkan. Ada nama jabatan, kode jabatan, tanggal, penyusun, departemen, lokasi, pendidikan, pengalaman, persyaratan fisik gitu kan, kalau memang dibutuhkan. Karena kondisi tempatnya di mining, di pertambangan, dia harus bisa, nggak mungkin dia pulang rumah terus, kesehatannya bagaimana, mentalnya, ya, kemudian kondisi kerja dan sebagainya. Kalau memang bisa didetailkan, jadi biar lebih dapat spek gitu kan. Yang nggak cocok dia akan lebih mundur duluan, jadi untuk masukin lebih baik lagi, seperti itu. Ini contoh yang lain juga terkait uraian pekerjaan, ada fungsi dan tugas-tugas, ada wewenang, ya bagaimana menentukan struktur, menentukan jadwal latihan, tanggung jawab terhadap proses apa, bagian apa. Kemudian hubungan, nah ini hubungan secara langsung ataupun hubungan ke bawahnya, punya tim nggak di bawahnya. Kemudian kondisi kerja, jam kerjanya dan sebagainya, ya. Nah, itu gambaran singkat terkait proses menganalisa satu kebutuhan posisi di tempat kerja. Nah, kita akan lanjut terkait dengan rekrutmen, ya. Tujuan rekrutmen. Ya, tujuan rekrutmen adalah menerima pelamar sebanyak-banyaknya sesuai dengan kualifikasi kebutuhan perusahaan dari berbagai sumber, sehingga memungkinkan akan terjalin calon karyawan dengan kualitas yang tertinggi dari yang terbaik. Nah, itu menjadi tujuan dari rekrutmen itu sendiri. Ya, mencari resource sumber daya yang cocok untuk perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya proses rekrutmen. Rekrutmen merupakan upaya pencarian dan perolehan sejumlah kandidat karyawan yang qualified, ya. Qualified itu masuk kriteria gitu, sehingga memungkinkan perusahaan dapat
mengseleksi orang-orang yang paling tepat untuk mengisi lowongan pekerjaan. Proses rekrutmen adalah serangkaian kegiatan yang digunakan untuk mendapatkan sejumlah pelamar secara potensial qualified. Produk dari proses rekrutmen adalah sejumlah kandidat karyawan atau pemegang jabatan yang akan diproses berikutnya dalam tahapan seleksi. Oleh karena itu, rekrutmen merupakan proses awal dari apakah suatu organisasi mendapatkan orang yang tepat atau sebaliknya. Ya, jadi proses awal dalam mencari resource, karena kalau mendapatkan orang yang tepat, ya pasti ya besar kemungkinan untuk bisa lebih bantu perusahaan ya untuk lebih baik lagi atau lebih cepat bertumbuh. Nah, ini proses rekrutmen, bagaimana melakukan perencanaan sumber daya, ya, membuat staffing needs, informasi, analisis jabatan, dari deskripsi pekerjaan dan spek jabatan, kemudian dicari dari dua sumber ya, sumber internal dan eksternal. Kalau eksternal kita tahu kita bisa mencari dari media-media maupun dari media apapun, dari media yang penyedia kan sekarang udah banyak nih, ada Jobstreet, JobDB, ada Glints, ada banyak tuh, Google juga punya dan sebagainya. Atau sumber internal. Nah, sumber internal dari mana? Dari bawah, yang udah existing. Misalnya, makanya banyak kesempatan ketika ada yang atasannya resign diganti oleh bawahnya, itu sangat memungkinkan sekali. Karena secara situasi dan kondisi perusahaan akan lebih baik akan ini dari bawah. Pertama, memberikan kesempatan dia untuk tumbuh. Kedua, secara medan situasi dia udah paham gitu, udah tahu, nggak perlu ada penyesuaian lagi. Nah, tapi kalau memang tidak ada yang berkompeten jauh dari ekspektasi, otomatis harus nyari dari luar gitu kan. Bicara internal juga nanti beda lagi, ada yang internal di satu departemen yang sama, ada yang lintas departemen, ada yang lintas grup gitu kan, beda company tapi satu grup dan sebagainya. Itu variasi banyak internal, dan saya pernah mengalami di perusahaan yang saya kerja itu dari bawahnya naik, atau dari departemen lain pindah, atau dari dia misalkan punya grup company gitu kan, antar company pindah bisa. Ya seperti itu prosesnya. Kemudian lakukan kandidat siap seleksi. Yang tadi yang sudah saya sampaikan, kalian mengisi lowongan diambil dari dalam perusahaan dengan cara memutasikan dan memindahkan karyawan yang memenuhi spesifikasi pekerjaan jabatan itu. Ya, kalau eksternal yang lowongan yang dari sumber tenaga kerja di luar perusahaan. Masuk proses seleksi, bagaimana seleksi ini tadi dari sumber internal kita bisa menggunakan sarana mutasi. Ya, mutasi ialah proses perpindahan saja, ya, perpindahan dengan level yang sama gitu kan. Maksudnya mutasi itu atau departemen. Nanti promosi naik level gitu kan, dari staff mungkin jadi koordinator naik jadi profesor dan seterusnya. Rotasi hanya muter aja gitu kan, hanya satu bagian teman dia hanya muter sama karena lokasinya doang beda, itu rotasi gitu kan. Nah, kalau demosi ya ini juga, nah ini yang paling dihindari ya, demosi ini. Apa sih demosi? Yaitu penurunan jabatan. Misalnya kalian udah naik jadi koordinator, nah kemudian staf kalian ada yang kosong, nah itu turun kalian demosi. Nah ini ada, jadi jangan kaget nanti ada kalian sudah di satu posisi tertentu, udah naik jadi anggap supervisor, coba turun, itu bisa. Kalau kalian nggak achieve, kalian nggak perform, itu bisa. Gitu. Kemudian ada penawaran terbuka, penempatan kembali. Sumber eksternal, caranya kita bisa pakai iklan, agen tenaga kerja, ada pemerintah swasta, lembaga pendidikan, ada lembaga pelatihan dan sebagainya ya. Ada walk-in, itu langsung ke sales itu kan, walk-in. Jadi langsung datang, langsung interview juga ada, walk-in kan. Walk-in interview gitu kan, biasanya sales dealer gitu ada, atau sales handphone gitu kan. Kemudian asosiasi profesi, dari asosiasi itu bisa menyalurkan. Dari rekomendasi, nah ini dari teman gitu, kayak pengalaman saya kerja itu dari rekomendasi nih. Jadi saya dari teman, saya dari teman gitu kan, ambilnya teman kampus gitu kan. Saya 9 tahun bekerja, 10 tahun bekerja itu dari teman kampus. Ya alhamdulillah, makanya teman kampus itu penting ya, karena saya merasakan sendiri
dapat kerja dari teman satu kampus. Makanya pernah saya bilang berbaik ke teman-teman, karena kita nggak pernah tahu nanti seperti apa ya. Magang, nah juga ada beberapa masa magang itu akhirnya direkrut. Oh dulu pernah magang, bagus nih. Nah itu bisa kita rekrut juga, karena udah pernah jadi bagian di perusahaan tersebut. Atau yang juga pernah rehire. Nah ada juga nih, nah ini dinamis banget, saya pernah merasakan juga bagaimana orang udah resign bertahun-tahun tuh masuk lagi ada yang salah ya, oh nggak mungkin lah dia masuk malu lagi dan ada gitu kan. Jadi sebab itu banyak gitu, jangan kaget ada orang yang udah keluar masuk lagi itu ada ya. Nah dari sisi perencanaan rekrutmen, yang pertama bagaimana jumlah orang yang dibutuhkan, kapan dibutuhkan, terkait dengan manajerialnya. Nah, bagaimana untuk menemukan kandidat internal kandidat? Yang pertama job posting, mempublikasikan lowongan pekerjaan pada karyawan dengan mencantumkan atributnya, itu kan ada juga terkait dengan kualifikasinya, supervisornya, schedule kerja, tingkat gaji dan upah gitu. Ada employee referral, menawarkan bonus uang, ya beberapa manfaat organisasi seperti reputasinya lebih murah, lebih cepat. Ya, ada temporary work pools, bagaimana bekerja secara temporer pada proyek yang berbeda, menghemat kepada komisi agent dan sebagainya. Perencanaan suksesi, ya meyakinkan kesetiaan suksesor yang tepat untuk pekerjaan senior di masa datang. Banyak macamnya ya terkait dengan kandidat internal. Nah, kalau yang eksternal lebih detail lagi, menggunakan media-media ya. Kalau sekarang lebih banyak di internet ya, televisi jarang gitu, tapi ada juga kan kayak ABRI atau apa kan kadang diumumin, atau PNS diumumin di media-media. Nah itu juga termasuk ini di TV atau di koran, di internet paling banyak sekarang ya ada. Makanya sekarang kalian kalau mau dapat kerja tuh buat CV yang bagus, portfolio yang bagus, pengalaman, sertifikasi, itu nanti lebih gampang dilirik atau dilihat. Karena kesan pertama begitu bagus gitu kan, kita pasti kan dimasuk seleksi, dipanggil. Itu yang kedua, kalian menjalankan, mempresentasikan secara langsung dari sisi komunikasi secara verbalnya. Suaranya nggak gagap, suaranya nggak lantang, suaranya kecil, penampilannya nggak seger gitu kan. Itu dipertimbangkan, jadi pertimbangan. Kemudian tadi menggunakan agent, jadi ada juga kita menggunakan agent tenaga kerja, ada jasa-jasa yang rekrutmen, ada banyak bahkan. Nah ini yang seru nih, headhunter. Headhunter adalah agensi tenaga kerja digunakan untuk mencari dan mendapatkan top manajemen dan technical talent. Nah jadi bedanya agen tenaga kerja itu merekrut biasa. Kalau headhunter, jadi dia tuh ngincer gitu orang-orang yang bagus, yang ini dia akan, kadang umumnya kalau headhunter kita nggak ngelamar, dia yang ngejar. Tiba-tiba kenalan, misalkan kenalan, terus tiba mau ini nggak bergabung di sini, kita butuh gini-gini, kita nggak posisi, kita nggak nyari kerja, tiba-tiba dihubungin. Nah karena apa? Saking kita dilihat dia mungkin di profil LinkedIn-nya ataupun di media-media, kita lihat kok dia orangnya bagus gitu kan dan sebagainya. Itu makanya saking bagusnya kadang kita yang dicari gitu kan. Ada itu ya, entah karena dia posisi yang agak tinggi maupun karena posisinya spesial ataupun technical talent yang benar-benar spesifikasi gitu kan, dengan senior engineer dan sebagainya. Ya, cara lain kita bisa rekrutmen lewat universitas, mungkin ada kayak kampus-kampus ya, contoh di STB mungkin ada penyaluran ya, ataupun ada kerjasama yang bisa dilewati, yaitu itu salah satunya. Ada sifatnya referral, ada walk-in, internet, dan sumber lain. Nah, setelah kita paham tadi bagaimana proses-proses dalam rekrutmen, kita melihat metrik bagaimana kelebihan dan kelemahan ketika kita menggunakan rekrutmen internal maupun eksternal. Kelebihannya kalau bicara internal tadi, kita lihat mengenal baik organisasi, dia udah di dalam situ. Biaya penarikan dan pelatihan rendah karena dia udah ada existing, udah tentunya udah kapasitasnya udah kurang lebih mendekati lah gitu. Itu kelebihannya. Dapat meningkatkan semangat motivasi karyawan. Nah, teman-teman tadi dia
Nah, jabatan kan seneng, karena dia lebih semangat, lebih termotivasi. Kemudian kemampuan kandidat sudah dikenal lebih baik. Nah, karena udah pernah tahu, kita tahu performanya ini seperti apa. Ya, makanya ini lebih pilihan pertama lah ini rekrutmen internal. Lebih cepat, nggak ada biaya-biaya, nggak pakai waktu lagi. Kan udah di orang dalam. Tapi kelemahannya, nah ini kelemahannya apa nih? Persaingan ketat. Nanti ribut-ribut gitu kan. Wah, si A, si B gitu, ada dua nih. Tapi emang harus dibuat seperti itu biar lebih sehat. Ya, persaingan lebih sehat. Kemudian masalah motivasi dan semangat kerja bagi yang tidak terpilih. Nah, diperhatikan kadang beberapa kalau seperti ini ya otomatis, oh kenapa dia naik gitu kan. Nah, ini yang pernah saya bilang, ketika ada tugas saya kasih banyak gitu. Kalian berpikir, oh orang pada pulang saya dikasih kerjaan banyak nih sama atasan saya. Kalian lupa ketika satu saat kalian naik, itulah hasil kesabaran kalian, hasil kerja keras kalian waktu itu yang memberikan kalian kenapa dipilih dibandingin yang lain. Ya kan saya pernah cerita kan. Nah, jadi itu ya. Oke. Ya, jadi ketika kita diminta lebih oleh atasan kita, kita berpikir positif. Karena ketika satu saat naik, itulah alasan kenapa kalian yang dipilih, bukan si A, bukan si B. Kenapa saya? Karena dulu kalian menerima tugas dengan ikhlas, dengan baik menyelesaikannya, tanggung jawab, sampai lembur, bukan karena hitung-hitungan. Karena kan ketika kita mengerjakan sesuatu, dapatkan nanti, gitu kan, bukan sekarang dan nggak langsung cash. Nih kasih cash sekian, ya nanti gitu bentuknya nanti dan harus sabar. Kelemahan yang lainnya, kandidat potensial mewarisi kelemahan kultural. Jadi ya kadang karena udah tahu ininya, dia akhirnya ngikutin culture ataupun budaya-budaya yang sudah ada di sebelumnya. Karena dia udah pernah di situ, oh dulu atasannya begini caranya, ngikutin. Nah itu salah satu kelemahan. Ya. Kalau eksternal bagaimana kelebihannya? Penyegaran situasi kerja. Nah kadang ada orang baru di situ, jadi membuat suatu situasi yang baru, semangat yang baru, ya kan, punya sudut pandang yang lain karena ada orang yang baru gitu. Kemudian dapat menekan unsur dan kelemahan struktural, ya. Kelebihannya jadi dia banyak membawa hal-hal bagus, ya. Jadi ada kelemahan-kelemahan yang ada, dia memberi warna baru di posisi ataupun organisasi tersebut. Dan variasi kompetensi SDM organisasi, ya, tentunya ada dari luar, tentunya ada kompetensi yang baru yang dia bawa, dengan tools yang baru, cara yang baru gitu. Kelemahannya rekrutmen dari eksternal yaitu masalah ketepatan bagi organisasi, lingkungan, ya. Jadi ketepatnya cocok apa enggak, ternyata dia nggak cocok, nggak diterima, dan sebagainya. Maksudnya nggak terima dari sisi gayanya ataupun ininya, personalnya gitu. Kemudian menurunkan semangat motivasi tenaga kerja lama. Nah kadang kelemahannya ini, wah kenapa dari luar, kenapa nggak dari dalam aja, kan begitu juga ada pertimbangan-pertimbangan gitu. Terus perlu waktu penyesuaian. Nah itu butuh waktu lah, karena butuh OJT, on job training dan sebagainya. Nah ini terkait konsep penarikan, saya agak cepat aja di sini terkait sumber tadi internal, ada job desk-nya. Kemudian rekrutmen ini kendala internal dan eksternal organisasi, ada metode tertutup dan terbuka. Seleksi tes dari proses perusahaan menentukan siapa yang diterima, ya kan, ini bagian dari seleksi dan tes karyawan. Seleksi dan tes merupakan penggunaan berbagai macam teknik dan alat untuk menyeleksi kandidat. Ya ada yang pakai psikotes, ya ada yang nggak pakai, ada yang sampai MCU, ada yang enggak, itu beda-beda. Ada yang speknya dia harus tesnya sampai tes praktek, ada yang enggak. Nah itu kan banyak, tergantung kondisi dan situasi tentunya. Ya, nah ada banyak pendekatan terkait dengan sistem seleksi, ada success headless selection approach. Pendekatan ini mengharuskan setiap calon karyawan untuk mengikuti semua prosedur seleksi secara bertahap. Setiap tahapan seleksi, pelamar diuji dan dievaluasi oleh tim seleksi. Nah ini ada tim seleksi lah. Kalau lulus dari tahapan pertama dapat mengikuti seleksi ke tahap selanjutnya. Jadi kayak di screening, ya. Dari 10 tinggal 8, 8 tinggal 5, 5 tinggal 2 gitu kan. Ada plus minusnya tentunya dari sisi biaya dan waktu, terutama jika jumlah calonnya sangat banyak. Ya, itu kebaikannya.
Atau minusnya, bagaimana perusahaan tidak dapat mengutip informasi dan kemampuan calon karyawan secara keseluruhan. Ya, ini gambarannya dari seleksi surat lamaran, dalam lamaran, pemeriksaan referensi, wawancara, tes tertulis, tes psikologi, tes kesehatan, penerimaan karyawan. Ini gambar diagram alir terkait dengan seleksi. Kemudian dari sisi selanjutnya adalah compensatory selection approach. Sistem seleksi di mana pelamar mengikuti semua testing, kemudian dihitung nilai rata-rata. Jadi nggak langsung di-cut di step pertama, langsung ikutin dulu. Pada pendekatan ini, setiap calon karyawan diberi kesempatan yang sama untuk mengikuti seluruh prosedur seleksi. Nah, jadi ada berapa yang seleksinya itu ikut dulu deh semuanya, gitu kan. Nah, baru ntar diiniin. Plus minusnya, dengan pendekatan ini, semua kelebihan kelemahan itu dapat tercapture secara utuh, ya, karena nggak dipotong-potong di step mananya. Keburukannya biayanya cukup besar, ya, relatif banyak. Ya, seperti ini semua dijalani terus, ntar baru di endingnya baru ditolak atau tidak. Nggak per step, ya. Nah, selanjutnya terkait dengan training atau pelatihan dan pengembangan. Yang pertama terkait dengan, ini asumsinya dia udah diterima, ya, udah diputuskan untuk bergabung. Oke. Ya, ini kita masuk ke proses bagaimana karyawan tersebut sudah bergabung di perusahaan, bukan bergabung, ya, sudah bergabung, diputuskan untuk bergabung, sudah nego gaji, dan sudah sangat clear, sangat untuk bergabung. Biasanya kan ada istilahnya one more notice, yaitu 1 bulan untuk bergabung, karena kita tahu orang bergabung itu nggak langsung gabung, dia harus bertanggung jawab menyelesaikan secara baik-baik, melakukan handover kerjaan, ya, dan sebagainya. Nah, ketika bergabung, pertama terkait orientasi karyawan, suatu prosedur untuk memberikan para karyawan baru informasi mendasar mengenai latar belakang perusahaan, ya, namanya orientasi karyawan, atau nyebutnya induksi juga ada, ya. Penting karena orang masuk harus di briefing dulu, diorientasi dulu, seperti kayak mahasiswa kan kalian diorientasi. Nah, jadi tapi informasi yang basic dulu, ya, jangan sampai hal yang basic nggak tahu, otomatis ada misleading, banyak ada gap terlalu tinggi dan sebagainya. Itu penting, ya. Jadi tahap pertama orang bergabung di sebuah organisasi itu diorientasi dulu, ya kan. Kalau kita di dunia kampus ada ospek, atau sekarang apa istilahnya gitu kan, pengenalan dunia kampus dan sebagainya. Ada di kantor ada orientasi karyawan, ada, ya, biasanya sehari full kalau di saya, ataupun ada berapa hari gitu, sehari full lah biasanya. Sebelum bergabung, ya udah satu pandangan perusahaannya di bidang apa, seperti apa culture-nya, apa aja aturan mainnya, itu udah dibuat orientasinya. Selanjutnya ada lagi terkait pelatihan, ya. Beberapa karyawan tentunya ada yang dilatih itu di awal ataupun di setiap tahun, ada yang setiap periode dan sebagainya. Nah, proses pengajaran keterampilan dasar sesuai dengan tuntutan pekerjaan kepada karyawan baru. Suatu usaha terencana dilakukan perusahaan untuk memudahkan karyawan untuk mempelajari pekerjaan. Merupakan sebuah proses mengajarkan pengetahuan dan keahlian tertentu serta sikap agar karyawan semakin terampil dan mampu. Nah, standar lah. Ini orang di training biar lebih baik lagi untuk berdampak terhadap perusahaan. Ya, pengembangan segala upaya untuk meningkatkan kinerja manajemen saat ini atau masa depan dengan memberikan bekal pengetahuan, perubahan sikap, dan peningkatan keterampilan, ya, untuk dalamnya teknis maupun teoritis dan moral. Ada kebutuhan yang butuhnya sifatnya sekarang, ya, yaitu kebutuhan yang dari prestasi karyawannya dengan standar kerja. Jadi karyawan ini lemah di bidang ini, nah kan di training ini gitu. Jadi ada istilahnya TNA, training need analyze, bagaimana dia butuh terkait training itu menunjang kerjanya dia, ya. Kemudian memenuhi kebutuhan tuntutan jabatan, ya, dan sebagainya. Ada lagi karena kebutuhan pelatihan itu karena perubahan, contoh ada
tantangan disrupsi terkait teknologi, makanya dia dibutuhkan training ini, dia butuhkan training digital dan sebagainya, karena ada perubahan-perubahan entah dari sisi luar maupun dalam organisasi. Nah, ini langkah-langkahnya secara umum, langkah-langkah proses pelatihan dan pengembangan, ya, dari sisi kebutuhan, dibuat tujuan pelatihan dan pengembangan, dibuat evaluasinya, dibuat materinya, prinsip pembelajaran, program aktual, dan keahlian yang diukur, dan endingnya ada feedback terhadap proses tersebut. Cara pengembangan, ada pengembangan secara formal, ya, karyawan ditugaskan oleh perusahaan mengikuti pendidikan dan latihan. Nah, ini kan ada yang training ke luar negeri bahkan gitu kan, baik yang dilakukan oleh perusahaan maupun oleh lembaga pendidikan luar, ya. Kemudian ada pengembangan secara informal, karyawan atas keinginan dan usaha sendiri melatih dan mengembangkan dirinya, menjadi buku-buku literatur. Jadi ya dia dikasih manual book atau dikasih buku-buku bacaan dan sebagainya. Nah, ini teknik-teknik pengembangan, ada yang on the job training OJT, ya, metode praktis, yaitu metode latihan yang paling banyak digunakan, yaitu karyawan dilatih tentang pekerjaan baru dengan supervisi langsung seorang pelatih yang berpengalaman. Makanya langsung OJT, jadi kerja bareng gitu kan. Kalau dia nyetir, duduk di sebelahnya nyetir gitu kan. Jadi benar-benar real, bukan hanya di teori di kelas doang. Ada metode praktis ini, teknik yang sering digunakan adalah rotasi jabatan, latihan instruksi pekerjaan, dan juga magang. Ini kan bentuk-bentuk dari OJT. Kemudian teknik-teknik lagi yang lain adalah seperti coaching, ya. Ini kan pernah ada metode coaching, nanti lebih dalam lagi lah nanti. Itu untuk meningkatkan kemampuan, empowering terhadap suatu karyawan. Ada lagi penugasan sementara, dibuat satu penugasan sementara, ya. Kemudian ada lagi metode-metode lain, metode simulasi, ya, yang menerima representasi tiruan, ya, atau artifisial suatu aspek organisasi yang diminta untuk menanggapi dalam keadaan sebenarnya. Jadi dibuat seolah-olah seperti real. Metode studi kasus, role playing, business game, first table training, latihan laboratorium, program pengembangan eksekutif lainnya. Nah, kalau teknik-teknik informasi presentasi informal bentuknya kayak seperti kuliah, ya, presentasi video, metode kooperasi, program instruction, sendiri self study, ya, seperti itu. Ya, itu bermacam-macam terkait pengembangan karyawan. Jadi setelah kalian masuk, lulus seleksi, dikembangkan, di training. Nah, seperti itu gambar, ada coaching, ada OJT, ada macam-macam. Nah, selanjutnya, ya, kita akan bahas terkait kompensasi. Kompensasi adalah semua pendapatan yang berbentuk uang ataupun barang, langsung, tidak langsung, yang diterima karyawan sebagai imbalan atas jasa yang diberikan kepada perusahaan. Ya, kompensasi karyawan semua bentuk imbalan, ya, apapun itu, kayak gaji itu kan termasuk kompensasi. Beberapa konsep dalam memberikan kompensasi terhadap karyawan atau pekerja, yaitu gaji. Ini udah umum lah, kita kerja ada gajinya karena kita karyawan. Karyawan kan berkarya, one to orang yang berkarya. Makanya di karyawan itu banyak berkarya, bukan hanya mengerjakan rutinitas, ya. Tak jadi buruh kalian. Nah, kalau sekarang langsung naik kelas gitu kan. Kalau lagi merintis nggak apa-apa, masuk entry level dari buruh, pasti pengen naik lagi. Jangan bertahun-tahun ingin jadi buruh saja, tapi naik kelas gitu. Nah, gaji adalah balasan jasa yang dibayar secara periodik kepada karyawan tetap. Nah, biasanya bulan, ada juga yang per minggu, ada juga yang per hari, ya kan, karyawan harian juga ada. Kemudian gaji adalah balasan jasa dalam bentuk uang yang diterima karyawan sebagai konsekuensi dari kedudukannya sebagai seorang karyawan, ya, yang memberikan sumbangan tenaga dan pikiran dalam pencapaian tujuan perusahaan. Nah, itu konsep gaji. Kemudian ada lagi upah. Apa sih bedanya gaji dengan upah? Ya, balasan jasa yang dibayarkan pada pekerja harian dengan berpedoman pada perjanjian disepakati. Nah, makanya kalau upah itu harian,
Kalau gaji itu bisa mingguan, bisa bulanan, tapi umumnya sih bulanan. Upah adalah imbalan finansial langsung yang dibayarkan pada karyawan berdasarkan jam kerja, jumlah barang yang dihasilkan atas banyak pelayanan yang diberikan. Seperti itu. Ya, perbedaan antara gaji dan upah. Berapa konsep yang lainnya selain gaji dan upah adalah upah insentif. Itu tambahan belasan jasa yang diberikan kepada karyawan tertentu yang prestasinya di atas prestasi standar. Nah ini, jadi karena prestasinya, karena achieve-nya, nah diberikan upah insentif. Yang tadi menjual 10 unit, dia bisa 12 unit. Nah, gitu. Dan lagi imbalan langsung yang dibayarkan kepada karyawan karena kinerja melebihi standar ditentukan. Ya, tentukan kalau di itu apa namanya, di pemerintah juga udah main gitu kan, ada berbasis kinerja, tunjangan berbasis kinerja itu kan di pemerintahan juga begitu. Jadi dia dihargai karena kinerjanya. Ada lagi benefit dan servis, kompensasi tambahan untuk semua karyawan untuk meningkatkan kesejahteraan. Ya, ada tunjangan BPJS, tunjangan asuransi, ada tunjangan motor, kendaraan, uang makan dan sebagainya. Itu ada banyak benefit. Kemudian kompensasi tambahan yang diberikan berdasarkan kebijakan perusahaan terhadap semua karyawan sebagai upaya peningkatan kesejahteraan karyawan. Ya, biasanya ini diatur juga di undang-undang pemerintahan, tenaga kerja dan sebagainya. Ya, kalau kita buat gradingnya seperti kompensasi ada dua, finansial dan finansial. Bicara finansial ada yang langsung dan tidak langsung. Yang langsung adalah gaji pokok, pembayaran berdasarkan keterampilan, berdasarkan bonus, tunjangan dan sebagainya. Yang tidak langsung itu adalah terkait perlindungan hukum, jaminan sosial, ada kecelakaan dan sebagainya, ada pensiun, tabungan, asuransi, ada liburan, ada cuti kerja, hari merah, ada cuti cuti haji dan sebagainya, ada tunjangan bantuan perawatan orang tua, itu beda-beda perusahaan ya. Nah, lagi yang non finansial, ada yang terkait dengan imbalan karir, rasa aman, pengembangan diri, fasilitas karir, peluang kenaikan penghasilan, ya, atau terkait imbalan sosial seperti simbol status, pengakuan, jabatan dan sebagainya. Inilah benefit-benefit yang bisa diberikan oleh perusahaan terhadap karyawan ya setelah memberikan hasil yang baik. Ya, itu udah materi terkait kompensasi ya. Oke, sekarang kita masuk mutasi ya. Mutasi atau suatu perubahan posisi, jabatan atau tempat pekerjaan yang dilakukan baik secara horizontal maupun vertikal, promosi dan demosi yang di dalam suatu organisasi ya. Mutasi itu bisa promosi naik ke atas, dari demosi turun ya, ataupun rotasi ya, pindah aja, geser. Ruang lingkupnya terkait mutasi tempat ataupun jabatan ya, karena kan lokasi kerjanya gitu. Kalau di kelas-kelas kayak Astra gitu kan, itu udah wajib, atau di Bank Mandiri saya pernah ngobrol sama ininya, CS-nya, itu dia wajib diputar karena biar lebih produktif. Jadi jangan bertahun-tahun di situ aja. Nah, dibuat dia lebih berkembang lagi. Lagi ada ruang lingkup vertikal ya, perubahan posisi, jabatan, pekerjaan, promosi, demosi, sehingga kewajiban dan kewajiban juga berubah ya, tentunya mengikuti. Ketika dia udah naik karir, tunjangannya mengikuti ya, gajinya tentunya mengikuti dan sebagainya. Promosi membesar wewenang dan tanggung jawab, artinya promosi menaikkan pangkat jabatan. Kalau demosi mengurangi, justru mengurangi. Nah, harapannya kita jangan pernah sampai demosi ya. Dasar mutasi ya, mutasi karyawan yang didasarkan atas landasan yang bersifat ilmiah, objektif dan hasil prestasi kerjanya. Merit system ini merupakan dasar mutasi yang baik karena output dan produktivitas kerja meningkat, semangat kerja meningkat, jumlah kesalahan juga dapat menurun, absensi lebih baik, jumlah kecelakaan lebih baik lagi. Tadi yang pertama sistem merit system, yang kedua adalah seniority system. Mutasi yang didasarkan atas landasan masa kerja ya, jadi karena paling senior ya, dan karena pengalaman kerjanya yang bersangkutan.
sistem mutasi ini tidak objektif. Jadi nggak lihat orang, karena kecakapan orang dimutasikan berdasarkan senioritas. Belum tentu mampu jabatan yang baru. Jadi karena udah paling senior lah, nah itu. Karena ada berapa yang ini senioritas. Dan itu terjadi kan, yang paling senior yang ditunjuk. Ada lagi spoil system. Mutasi yang didasarkan atas landasan kekeluargaan. Ya, mutasi ini kurang baik karena atas pertimbangan suka nggak suka. Nah, karena dia saudaranya, karena ada pertimbangan ini, dia itu dinaikkan. Ya, spoil system namanya. Sebab dan alasan mutasi. Ya, ada yang mutasi karena permintaan sendiri. Ya, jadi karena karyawannya, wah saya ingin berkembang Pak, kasih saya kesempatan ini, gitu kan. Nah, jadi itu. Ada juga masalah kesehatan, keluarga maupun kerjasama. Wah saya kurang nyaman sama si A, atau karena saya butuh pulang tepat waktu, nggak bisa lembur, dia harus pindah bagian dan sebagainya. Ya, itu macam-macam alasan mutasi. Ada sebab dan alasan mutasi adalah alih tugas produktif. Mutasi karena kehendak pimpinan perusahaan. Nah, ini ada lagi. Jadi kalau tadi datangnya dari diri sendiri, kalau ini datangnya dari pimpinan perusahaan untuk menempatkan karyawan yang bersangkutan karena dianggap cakap untuk di posisi tersebut. Oke, tadi mutasi itu tadi yang pertama ada promosi. Nah, ini promosi. Promosi adalah perpindahan yang membesar authority dan responsibility, ya. Otoritas dia lebih besar dan tanggung jawabnya lebih besar. Ya, kekayaan jabatan yang lebih tinggi dalam satu organisasi sehingga kewajiban, hak, status dan penghasilan semakin besar. Kemudian promosi penting bagi karyawan karena ada kepercayaan dan pengakuan mengenai kemampuan serta kecakapan karyawan yang duduk di posisi tersebut. Nah, ini tujuannya untuk memberikan pengakuan, meningkatkan kepuasan dan kebanggaan pribadi, kan sudah naik level, status sosial gitu kan, semakin tinggi, penghasilan tentunya semakin besar. Untuk merangsang agar kalian lebih bergairah bekerja karena udah posisi baru gitu kan, berdisiplin tinggi, memperbaiki produktivitas kerjanya, untuk menjamin stabilitas kepegawaian dan prestasi promosi pada karyawan yang dasar dan waktu yang tepat dan yang jujur. Ya, ini tujuan-tujuan promosi, ya, bisa kesempatan karir dan seterusnya. Ya, ada juga banyak sekali tujuan-tujuan promosi yang berdampak positif bagi perusahaan maupun dari sisi karyawan. Ya, selanjutnya asas promosi, yaitu terkait dengan kepercayaan. Adanya kepercayaan mengenai kejujuran, kemampuan dan kecapan kerja yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas dengan baik sesuai dengan yang diberikan. Ada keadilan, ya, ada formasi, ya, formasi berdasarkan pada formasi yang diinginkan. Ada lagi dasar-dasarnya karena pengalaman. Jadi karena sudah lebih berpengalaman, jadi bahan pertimbangan tersendiri untuk diprioritaskan. Kemudian kecakapan, ya, jadi lebih ahli di bidangnya, ya. Pengalaman kan belum tentu ahli. Oh, ini lebih ahli, walaupun dia cuma setahun tapi dia lebih ahli. Nah, itu ada kecakapan. Tadi ya, jadi syarat-syaratnya ada terkait kejujuran, disiplin, prestasi kerja, kerjasama, kecakapan, loyalitas, kepemimpinan, komunikatif, dan pendidikan. Ada yang promosi sifatnya sementara, ada yang promosi tetap. Ada promosi kecil, ya, menaikkan jabatan yang tidak sulit, dan pindahan jabatan yang sulit, ya. Ada promosi kering, yaitu seseorang dinaikkan jabatan ke jabatan yang lebih tinggi, disertai dengan peningkatan pangkat, wewenang, dan tanggung jawab, jadi agak-agak signifikan, ya. Nah, ini yang paling tidak menyenangkan yaitu pemutusan hubungan kerja. Pemutusan hubungan kerja seseorang karyawan suatu organisasi, ya, jadi dengan PHK dengan segala perhitungan-perhitungan dan aturan lainnya. Gitu. Alasannya macam-macam, ada yang terkait alasan undang-undang, karena keinginan perusahaan, karena keinginan karyawan, karena pensiun, karena kontrak kerja berakhir, karena kesehatan karyawan, meninggal dunia, perusahaan dilikuidasi, macam-macam. Ya, yang paling banyak adalah karena karyawan itu sendiri dia nggak achieve, dia banyak bermasalah, ya. Kalau perusahaan sih pengennya sih kalau orang bagus sih yakin nih gitu. Kecuali perusahaannya bangkrut. Nah,
baru. Kalau perusahaannya lagi pengen mengurangi, ya tentunya kalau kalian pun bagus, ya pasti kalian dipilih dibanding yang lain. Nah, semua kembali ke diri kita sendiri. Ya tentunya ada alasan karena undang-undang, karena keinginan perusahaan, karena perilaku disiplin dan sebagainya, karena keinginan karyawan, karena pindah tempat lain, kesehatan, kepentingan pendidikan, atau pengen berwira swasta, jadi entrepreneur nih kayak kalian nih, pengen jadi entrepreneur. Ada juga yang pensiun karena udah masuki masa pensiun purna baktinya, karena kontrak berakhir, karena kesehatan, ya, dan seterusnya. Nah, ini meninggal dunia, ya qadallah lah, atau perusahaannya ditutup. Nah, prosesnya ini ada musyawarah, tentunya diskusi dulu, ada serikat-serikat kadang kan yang memberikan satu pembelaan atau satu advokasi, ya, atau juga lembaga-lembaga lain yang mendukung. Konsepnya tadi kan ada keinginan perusahaan maupun keinginan karyawan, ataupun undang-undangnya, terus diberhentikan status karyawan, pensiun dan sebagainya, ada uang pesangon jika emang ada sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Kalau yang karyawan honorer gitu kan, itu statusnya lebih mudah ya, kurang lebih itu terkait aspek-aspek manajemen sumber daya luar biasa, dari sisi planning satu posisi sampai dia diberhentikan karena pensiun maupun karena alasan-alasan lain. Ya, itu dari saya.